Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi audit sistem informasi untuk pertemuan ke-14, yaitu di sini kita akan membahas mengenai audit sumber daya manusia perusahaan. Lingkup, ruang lingkup di sini audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi di sini audit sumber daya manusia itu sendiri adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas-aktivitas manajemen SDM yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan atau aktivitas di dalam manajemen SDM itu sendiri. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi di sini audit terhadap para manajer dan para anak buahnya di semua divisi di suatu perusahaan, seberapa baik mereka menjalankan semua tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya di perusahaan tersebut. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengolahan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Nah, di sini ada cakupan audit sumber daya manusia. Yang pertama ada audit strategi perusahaan, lalu fungsi SDM itu sendiri, lalu kepatuhan manajerial, lalu kepuasan karyawan. Strategi perusahaan ini adalah awal bagaimana para SDM ini melakukan strategi bagaimana perusahaan ini bisa berkembang, bisa kompetitif, bisa dikenal masyarakat produk-produknya sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar untuk perusahaan. Lalu setelah strategi ini bagaimana SDM ini menjalankan, nah itu dikontrol di fungsi SDM Lalu kepatuhan manajerial ini seberapa tingkat kepatuhan kedisiplinan para karyawan atau para buruh kepada pimpinan masing-masing di unit masing-masing. Yang terakhir kepuasan karyawan, nah ini hubungannya dengan gaji, dengan bonus, lalu THR sudah sesuai dengan undang-undang atau belum, lalu ada izin cuti hamil, cuti melahirkan, lalu izin sakit sampai ke karyawan purna mendapatkan pesangon atau tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak dan seterusnya. Manfaat di sini manfaat audit SDM yang pertama mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Nah, Departemen SDM ini kalau di perusahaan itu biasanya HRD atau personalia yang mengurusi masalah manajemen SDM di perusahaan. Meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Nah, ini personalia dikontrol kinerjanya agar tidak menurun, agar selalu bagus di mata stakeholder maupun internal dari perusahaan itu sendiri. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Nah, jadi di sini para karyawan yang ada di personalia itu didorong tanggung jawabnya dan profesionalismenya agar kinerjanya bisa meningkat Memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Nah, ini tugas dan tanggung jawab personalia. Mendorong keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalia. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yang mengelola adalah HRD atau personalia. Nah, di sini dikontrol juga agar seragam, agar tidak pilih-pilih satu aturan untuk semua, berlaku untuk semua karyawan di sini. Menemukan masalah-masalah personalia yang penting. Oke, jadi ada temuan apa nanti, kira-kira personalianya butuh pengembangan apa memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan. Oke, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif. Nah, ini efisiensi jadi biaya operasional SDM sebisa mungkin diminimalkan agar kinerja bisa lebih efektif.
menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlakukan dalam Departemen SDM. Nah, ini perubahan-perubahan aturan ya untuk menuju ke efisiensi ini tadi. Memberikan tinjauan yang sesama atas sistem informasi Departemen SDM. Nah, ini semuanya dilakukan menggunakan sistem ya, absensi karyawan, lalu lembur karyawan, penggajian karyawan. Nah, di sini ditinjau dengan seksama atas sistem yang digunakan oleh personalia. Audit strategi perusahaan. Nah, di sini strategi perusahaan berkaitan dengan perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Nah, di sini dikontrol ya, bagaimana perusahaan ini biar menjadi lebih kompetitif, menghasilkan produk-produk yang siap bersaing dengan perusahaan lain. Memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM. Nah, ini personalia karena MSDM itu manajemen SDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Jadi perputaran kinerja itu pusatnya di personalia ya, aturan-aturan perusahaan, hubungannya dengan karyawan, hubungannya dengan sumber daya manusia, kesejahteraannya, izin-izinnya dan lain-lain itu yang mengontrol semuanya di MSDM. Jadi di sini agar dikatakan efektif dan mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci. Nah, di sini komunikasi antara personalia dengan para pimpinan, direktur atau yang punya perusahaan. Mempelajari rencana bisnis jangka panjang, nah ini rencana bisnis perusahaan mau diarahkan kemana, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Nah, ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira produk perusahaan apa saja yang diminati oleh masyarakat. Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam kaitannya dengan rencana strategik perusahaan. Nah, ini hubungannya dengan rekrutmen karyawan, ini dicari orang-orang yang pas sesuai dengan kompetensinya untuk pengembangan strategi perusahaan ya. Di sini maksudnya kepatuhan manajerial itu orang-orang yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Audit fungsi SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini biasanya para manajer, lalu menentukan tujuannya apa, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan, oke, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk dinilai. Di sini dikontrol apakah kebijakan prosedur diikuti dengan benar, oke, mempersiapkan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh para pimpinan, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu dari laporan ini ya. Menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan belum terselesaikan. Nah, ini kontrol lagi ya, apakah masalah sudah teratasi atau belum dari tindakan untuk memperbaiki kesalahan di sini. Berbagai area dalam audit SDM. Nah, di sini areanya ya untuk informasi analis jabatan. Nah, ini ada standar jabatan, deskripsi jabatan dan lain-lain. Rencana SDM, di sini ada estimasi permintaan dan penawaran, inventory keahlian dan lain-lain. Lalu ada administrasi kompetensi, ada tingkat gaji, upah, insentif. Nah, ini hubungannya dengan kompensasi ke karyawan ya, paket tunjangan, layanan perusahaan bagi karyawan, ada fasilitas apa misalnya kesehatan, tunjangan hari raya, lalu tunjangan akhir tahun dan lain-lain. Nah, bagian rekrutmen, di sini ada sumber rekrutmennya dari mana, terus calon karyawannya ini yang melamar berapa orang, lamaran kerja yang masuk ini berapa ratus atau berapa ribu misal. Lalu di sini ada rasio seleksi itu antara jumlah pelamar dengan yang diterima, yaitu berapa banding berapa. Kalau 1 banding 1 berarti kurang selektif. Yang diterima 1, yang melamar 2, nah itu kurang selektif ya. Kalau perusahaan sekelas Jarum gitu, misal dia rekrut biasanya yang melamar itu ribuan ya, sedangkan yang diterima 1 atau 2. UMK aja kalau
buka lowongan staff itu yang melamar bisa sampai 500 orang. Sedangkan yang dibutuhkan paling 2 atau 3. Nah, itu rasio seleksi di sini ya. Ada prosedur dan lain-lain. Next. Lalu ada penyediaan dan pengembangan karyawan. Nah, di sini hubungannya dengan karir ya, karyawan di perusahaan. Di sini ada pelatihan dan orientasi. Jadi karyawan ini dilatih agar sesuai dengan kompetensi. Nah, setelah karyawan itu mahir, lalu di sini ada pengembangan karir ya, keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir dan pengembangan SDM. Nah, di sini perusahaan itu harus ada ya, jadi karir perusahaan itu harus karir karyawan itu harus jelas di perusahaan ya, ada peningkatan gaji, peningkatan pendapatan dan lain-lain. Penilaian kinerja, nah di sini kinerja perusahaan dikontrol, lalu yang ini hubungan karyawan dengan manajemen, nah ini kepatuhan hukum, hak manajemen dan penyelesaian perselisihan, misal ada perselisihan antar karyawan ya. Kontrol SDM, di sini ada komunikasi karyawan dan lain-lain. Lalu audit SDM, di sini ada fungsinya, fungsi SDM, manajer operasi, dan umpan balik atau feedback dari karyawan itu sendiri. Tingkat kepuasan ini. Next, audit kepatuhan manajerial. Nah, di sini menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Jadi kepatuhan para manajer dikontrol di sini ya dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM. Oke. Para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka. Jadi di sini manajer operasi akan lebih menghargai para personalia ini ketika tim audit datang dan meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti kira-kira masalah di divisi ini apa ya yang dikeluhkan ya para manajer. Setelah itu ditindaklanjuti, ada pengembangan dari pimpinan. Kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan. Oke, jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran. Nah, ini aksi ya, aksi para buruh atau para karyawan ketika hak-hak mereka tidak tercukupi. Nah, biasanya di sini didampingi dengan para aktivis serikat pekerja ya yang membela hak para buruh di sini ya. Next. Untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi, tim audit mengumpulkan data dari para karyawan. Nah, data ini bisa mengumpulkan informasi dari kuesioner, dari tanya jawab atau wawancara kepada para karyawan ya. Di sini informasinya bisa upah atau gaji, tunjangan, lalu praktek kepenyeliaan, rencana karir dan lain-lain ya. Pendekatan riset dalam audit. Nah, di sini audit SDM ada pendekatan komparatif ini perbandingan ya antar divisi dibandingkan, lalu bisa juga dengan pihak eksternal atau perusahaan di luar ya. Nah, di sini ada otoritas eksternal. Nah, ini mitra-mitra, stakeholder atau perusahaan luar seperti yang tadi di sini. Statistikal, nah ini berdasarkan data statistik. Kepatuhan ini berdasarkan kepatuhan kepada manajer, dan MBO ini manajemen by objektif. Nah, by objektif ini adalah menurut pendapat masing-masing pimpinan divisi itu sendiri. Ya. Ini metode riset atau penelitian dalam audit SDM. Di sini ada metode riset wawancara ya. Wawancara ini bisa wawancara langsung kepada karyawan atau kepada manajer, lalu dilakukan survei juga, lalu analisis historis kinerja ini biasanya dari log system, log absensi ya. Informasi eksternal, nah ini dari stakeholder luar ya, luar perusahaan. Lalu eksperimen SDM, nah ini para karyawan disampel kinerjanya seperti apa ya, dikontrol. Audit internasional, nah ini audit standar internasional berdasarkan ISO biasanya ya. Next.
Pendekatan audit SDM yang pertama di sini menetapkan ketaatan hukum dan peraturan. Nah, seberapa patuh para buruh, para karyawan terhadap peraturan perusahaan. Oke. Mengukur kesesuaian program dan tujuan. Oke, menilai performa program. Jadi poin 2 ini kesesuaian program untuk mendukung strategik perusahaan, ya. Dan di sini poin 3, performanya gimana? Di sini programnya bagus, tapi kalau performanya di sini kurang bagus, ya itu maka program-program yang dijalankan tidak bisa berjalan. Ini harus berbanding lurus, ya. Kesesuaian program bagus, kinerja karyawan juga bagus. Otomatis nanti penghasilan perusahaan bagus, lalu kesejahteraan karyawan juga bagus. Fungsi SDM yang pertama ada perencanaan, pemilihan, ya. Lalu pelatihan, nah ini perencanaan program, pemilihan ini pemilihan para SDM yang kompeten, lalu dilakukan pelatihan, kinerja, lalu ada penilaian, lalu ada kompensasi ini bonus, gaji, dan di sini ada hubungan ketenaga kerjaan, ini hubungan internal ya, hubungan eksternal ya. Hubungan eksternal itu apa? Hubungan eksternal itu maksudnya ada BPJS, ya, lalu ada dana pensiun, hubungannya dengan bank, dan lain-lain. Memanfaatkan temuan audit, nah di sini untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif yang diperlukan. Jadi ketika dilakukan audit ini ada temuan apa, ya, lalu dibutuhkan pengembangan apa, nah di sini ada korektif. Ya, koreksi yang diperlukan pada divisi tersebut agar bisa lebih berkembang. Metode untuk menganalisa temuan. Nah, di sini untuk menghasilkan temuan, di sini ada metodenya. Yang pertama, membandingkan program SDM dengan organisasi. Ya, berdasarkan audit dari beberapa sumber otoritas. Nah, biasanya ini audit itu tidak cuma satu, dari internal ada, dari eksternal ada. Nah, ini dibandingkan. Mempercayai suatu rasio atau rata-rata staf SDM dengan total. Nah, itu staf SDM ini jumlahnya berapa, totalnya berapa, kinerja yang terlaksana itu seperti apa hasilnya. Nah, ini dikontrol, ya. Menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktivitas SDM, apakah sesuai dengan kebijakan. Nah, ini tingkat kepatuhan para karyawan. Mengelola Departemen SDM berdasarkan sasaran. Nah, ini mengelola HRD atau personalia agar di sini dalam mengelola SDM ini sesuai dengan sasaran perusahaan. Next. Menyiapkan laporan dan rekomendasi. Di sini laporan hasil temuan, evaluasi, dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan program SDM. Oke, next. Nah, selesai. Thank you. Terima kasih. Sekian dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi atau mari kita diskusi di grup WA, ya. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.